Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terpujilah Tuhan karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Engkau telah menyelamatkan kami melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami bisa memperoleh pengampunan dan hidup yang kekal. Bapa Sorgawi, kami sangat bersyukur karena kami bisa mengenal Tuhan, bisa percaya kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan terus yang memimpin kami dan menolong kami supaya kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu, hidup takut akan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk gereja-Mu GAPI Getsemani yang selalu setia bisa beribadah kepada Tuhan. Dan secara khusus kami sangat bersyukur untuk Evangelis Sebastian dan para pelayan Tuhan yang lain, yang dimana setia melayani Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, setia di dalam mengajarkan kebenaran firman Tuhan, dan terus memberitakan Injil Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang selalu memimpin mereka, Tuhan yang memberkati setiap pelayanan mereka, supaya pelayanan yang mereka lakukan bisa berbuah banyak dan semuanya diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang terus menolong mereka agar mereka semakin mengenal Tuhan, mereka semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan membuat mereka semakin bertumbuh di dalam rohani, di dalam takut akan Tuhan, di dalam kasih mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa Sorgawi, kami serahkan untuk jemaat Tuhan yang mungkin saat ini di dalam kesusahan, di dalam kesulitan. Kiranya Tuhan, Engkau yang menghibur hati mereka, Tuhan yang menguatkan mereka. Dengarkanlah seruan hati mereka. Kiranya Tuhan memberikan mereka pertolongan-Mu, supaya mereka bisa mendapatkan kelegaan, sukacita daripada Engkau. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin ada kurang sehat. Kiranya Tuhan, Engkau yang menolong dan menyembuhkan mereka. Bapa di sorga, pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan. Bukakanlah hati dan pikiran kami, supaya kami bisa sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan dan bisa menjadi penolong di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran firman Tuhan mengenai nama-nama Tuhan Allah. Dan malam ini secara khusus kita akan membahas nama Tuhan Allah yang disebut Elohe Yishi. Ini terdapat dua kata, Elohe atau Elohim, artinya pencipta segala sesuatu yang maha kuasa. Jadi segala yang ada di alam semesta ini, tidak ada satupun yang ada, termasuk kita manusia, bisa ada karena Tuhan yang menciptakan kita. Dan Dia adalah Allah yang maha kuasa. Itu berarti tak terbatas kuasanya. Tak ada kuasa yang melebihi daripada kuasa Tuhan. Makanya dikatakan maha kuasa. Dan kata yang selanjutnya yaitu Yeshi, berarti Dia menyelamatkanku. Dia menyelamatkanku. Jadi Elohe Yeshi berarti Tuhan Allah menyelamatkanku.
Kalau kita membaca di kitab Mazmur pasal 18 ayat 47, di situ dikatakan Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Allah penyelamatku. Pertanyaannya adalah, mengapa nama Tuhan ini begitu spesial, begitu sangat penting bagi kita semua? Dan apa yang akan menjadi pelajaran bagi kita setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini? Nah, untuk bisa mengerti mengapa firman Tuhan ini begitu penting, khususnya mengenai nama Tuhan Allah, yaitu Elohe Yishi atau Allah penyelamatku, kita bisa mengerti atau mengetahuinya, tentunya kita harus pelajari konteksnya, apa yang sedang terjadi. Dan di sini kita melihat Mazmur pasal 18 ini ditulis oleh Raja Daud. Dan kalau kita melihat di referensi kitab lain, misalnya kita membaca di kitab 2 Samuel pasal 22, di situ juga diceritakan Mazmur ini. Jadi kita bisa membaca bahwa sama isinya. Jadi Daud menuliskan Mazmur ini, mengapa, apa latar belakangnya, apa yang terjadi. Nah, kita bisa melihat di ayat yang pertama, di situ dikatakan untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Nah, jadi ini adalah mazmur pujian kepada Tuhan sebagai ucapan syukur terhadap apa yang Tuhan telah lakukan terhadap dia sepanjang hidupnya. Di sini dikatakan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Jadi kita bisa melihat mazmur ini ditulis berlatar belakang ketika Daud memuji Tuhan karena keselamatan yang Tuhan berikan kepadanya atas semua musuh-musuhnya, dan secara khusus disebutkan di sini dari tangan Saul, ya, raja pertama orang Israel. Nah, musuh-musuhnya ini digambarkan di ayat yang ke-18. Mereka ini begitu gagah, bahkan lebih kuat daripada Daud. Jadi ini bukan musuh-musuh biasa saja, bukan lawan biasa saja. Ini adalah musuh yang dikatakan gagah dan dikatakan kuat, ya, lebih kuat daripada Raja Daud. Dan mereka ini begitu membenci Daud, bahkan menginginkan Daud agar bisa mati, agar bisa binasa. Nah, kalau kita melihat secara kelompok musuh-musuh Raja Daud, saya bagikan menjadi 3 kelompok musuh-musuh Daud ini. Yang pertama, kelompok pertama itu adalah musuh dari luar bangsa Israel. Lalu kelompok yang kedua itu adalah musuh dari dalam, khususnya dari pemerintahan Israel yang dipimpin oleh Saul pada saat itu. Lalu yang ketiga adalah musuh yang lebih dalam lagi, yaitu dari keluarganya. Dan saya rasa kita tahu dia memiliki seorang anak, yaitu Absalom, yang pada akhirnya dia juga berkeinginan menggulingkan ayahnya dari taktanya, bahkan ingin membinasakan Raja Daud. Jadi saya bagi dalam 3 kelompok musuh-musuh Raja Daud ini. Walaupun di ayat pertama secara jelas disinggung di situ sebutkan nama Raja Saul, tetapi secara umum saya bagikan menjadi 3 kelompok, yaitu musuh dari luar bangsa Israel, musuh dari dalam, yaitu secara khusus pemerintahan yang dipimpin oleh Saul, dan musuh yang lebih dalam lagi dari anaknya, yaitu Absalom. Dan kita mau melihat musuh dari luar, bagaimana mereka begitu juga menginginkan Raja Daud, ya, ingin mati, ingin binasa. Jadi kita melihat bahaya
yang mengancam nyawa dari Raja Daud ini. Kalau kita membaca Alkitab, misalnya di kitab 1 Samuel pasal 17, di situ pertama sekali Alkitab bercerita bagaimana Daud berperang menghadapi musuh yang ada di luar. Dan kita tahu cerita yang paling terkenal ataupun yang sering kita dengar, yaitu musuh melawan Goliat secara khususnya. Nah, kita tahu bagaimana Daud, dia adalah seorang penggembala domba. Dia bukan seorang prajurit, dia bukan seorang yang terlatih untuk berperang. Dia awalnya hanya ingin menjenguk ya abang-abangnya di dalam berperang. Tetapi ketika dia mendengar hinaan dari bangsa Filistin, secara khususnya dari Goliat. Nah, kita tahu Goliat ini bukanlah manusia biasa saja. Dia memiliki postur tubuh yang jauh lebih besar dari Raja Daud. Dan Goliat ini juga seorang prajurit. Dia terlatih dalam berperang. Dan kita bisa juga melihat bagaimana dia memiliki perlengkapan dalam peperangan, baik dalam hal pelindung ya untuk tubuhnya maupun senjata-senjatanya untuk bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi secara akal manusia, Daud ini tidak mungkinlah bisa menang melawan Goliat. Bahkan ketika dia berperang, Goliat menghina dia, merendahkan dia, seolah-olah masa ini lawan saya, tak ada yang lebih hebat daripada kalian. Jadi secara manusia Daud tidak mungkin melawan Goliat, tidak bisa menang. Tapi kita bisa melihat ketika Daud berperang melawan Goliat, apa yang terjadi? Goliat bisa jatuh dan dibunuh oleh Daud. Nah, pertanyaannya adalah mengapa bisa Daud mengalahkan Goliat? Apakah semata-mata karena Daud hebat? Kita tahu latar belakangnya bukanlah seorang prajurit. Bahkan ketika dia mau berperang melawan Goliat, sempat dipakaikan ke Daud baju ya dan juga perlengkapan senjata. Dia merasa berat sekali, menyusahkan dia. Akhirnya apa? Dia tanggalkan. Ya. Dia hanya bawa satu alat untuk melempar batu tersebut dan dia menghadapi Goliat. Nah, kenapa bisa Daud pada akhirnya mengalahkan Goliat? Sekali lagi, bukan karena kehebatan Daud, tetapi karena Tuhan adalah penyelamatnya. Tuhan memberikan dia kemenangan sehingga dia bisa selamat dari tangan Goliat yang begitu ditakuti pada saat itu. Bahkan Saul pun yang harusnya raja, yang paling utama, yang maju ketika ditantang untuk maju 1 lawan 1, tapi dia malah takut. Tapi Daud, dia berani melawan Goliat karena Tuhan Allah, dan dia menang, dia lepas daripada tangan Goliat karena Tuhan memberikan keselamatan bagi dia. Jadi di sini Daud dari muda dia sudah memahami dan dia sudah menanamkan di dalam hatinya bahwa Tuhan adalah penyelamatnya. Meskipun dia bukanlah siapa-siapa di mata manusia, dia tak bisa melakukan banyak hal. Dia tidak bisa menang, tetapi kita tahu Daud dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah penyelamatnya. Lalu kita melihat lagi bagaimana Daud berperang terus-menerus sampai-sampai orang-orang Israel, khususnya putri-putri Yerusalem, mereka menari-nari, bernyanyi dan memuji-muji Daud. Dikatakan mereka Saul mengalahkan beribu-ribu jiwa, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa, lebih banyak daripada Raja Saul. Nah, di situ kita melihat bagaimana Daud selama berperang dia selalu menang, dia tidak kalah ataupun binasa dari tangan musuh-musuhnya. Kita melihat lagi misalnya peperangan di kitab 2 Samuel. Di 2 Samuel pasal 8
Ya, di situ diceritakan juga bagaimana Raja Daud menang atas musuh-musuhnya. Di situ dikatakan bahwa Raja Daud memukul kalah orang Filistin. Tidak hanya itu, di ayat yang kedua, dia juga memukul kalah orang Moab. Lalu kita melihat selanjutnya lagi, di ayat yang ketiga, Daud juga memukul kalah Raja Joba. Ya, lalu kita melihat lagi misalnya di ayat yang kelima, Daud juga mengalahkan ya raja yang sama ketika mereka berperang kembali, ya, mengalahkan Raja Aram lagi, bangsa-bangsa lain. Lalu ayat pasal 10 dikatakan Daud juga mengalahkan Bani Amon, ya, dan juga orang Aram. Nah, di sini kita melihat musuh-musuh Raja Daud bukan hanya 100, ya, bukan hanya 1000, tapi begitu banyak. Dan ini peperangan, saudara-saudara. Ini bukan main kelereng, paling kena benjol biasa saja sembuh. Ini adalah peperangan, nyawa taruhannya. Ya, nyawa taruhannya. Ini ancaman yang begitu luar biasa. Dia bisa kehilangan nyawanya. Tetapi ketika dia berperang, begitu banyak dia lawan musuh-musuh orang Israel. Begitu banyak pasukan yang menghadapi dia. Tetapi Daud tetap selamat. Daud bisa menang mengalahkan mereka. Kenapa dia bisa selamat? Kenapa dia tidak kalah dari semua musuh-musuhnya ini? Setiap dia berperang, Tuhan memberikan keselamatan bagi dia dari ancaman musuh-musuhnya ini yang menghendaki supaya Daud mati. Tetapi Daud selalu mengatakan Tuhan adalah penyelamatku, sehingga dia bisa dikatakan luput, bebas, atau menang dari musuh-musuhnya. Itu adalah musuh-musuh dari luar. Lalu kita melihat lagi musuh-musuh dari dalam, khususnya pemerintahan ketika dipimpin oleh Raja Saul. Kita bisa membaca di situ di kitab 1 Samuel pasal 19 mulai bagaimana Saul menetapkan hatinya untuk membunuh Raja Daud. Apa yang dikatakan firman Tuhan di situ? Ya, ayat pertama dari pasal 19, Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Ini adalah ancaman ya terhadap Daud, bahaya yang begitu luar biasa menakutkan, taruhannya nyawa. Saul begitu membenci Daud karena dia iri hati. Dia begitu khawatir nanti tahtanya diambil alih oleh Raja Daud. Akhirnya dia menumbuhkan rasa bencinya terhadap Daud. Bahkan sejak Daud menjadi pelayan dia untuk mainkan musik, untuk menghibur dia, Saul sudah menunjukkan bagaimana dia ingin ya Daud bisa ya mati. Dan terlebih mulai dari pasal 19 ini kita melihat Saul begitu tekad untuk membunuh Daud. Dan Daud dia harus melarikan diri. Ya, dia harus bersembunyi dari Raja Saul. Dan kita tahu Saul adalah musuh yang salah satu musuh yang paling dia takuti. Kenapa? Karena Saul ini selain mertuanya, Saul ini punya power. Kenapa? Karena dia adalah raja. Jadi pada saat itu bisa dikatakan Daud adalah buronan negara bangsa Israel. Karena yang dia lawan adalah pemerintahan yang dipimpin oleh Raja Saul. Dan kita tahu bagaimana Saul begitu mengejar Daud. Salah satunya ketika Daud melarikan diri di Kehila, dia di pasal 23 di situ diberitahukan bahwa ketika Daud dan beberapa rombongannya ada di situ, maka terdengarlah suatu berita kepada Saul bahwa Daud ada di Kehila. Silakan pergi dan kepung serta tangkap Daud, bahkan bisa binasakan Daud. Nah, tetapi Daud apa yang dia lakukan? Dia datang bertanya kepada Tuhan.
Di sini kita melihat bagaimana Tuhan sekali lagi menjadi penyelamat Raja Daud. Tuhan menjawab Raja Daud. Daud bertanya, Tuhan, apakah orang-orang Kehila ini akan menyerahkan aku di tangan Saul? Tuhan menjawab dia, ya, mereka akan menyerahkan engkau. Dia Tuhan Maha Tahu. Dia tahu isi hati orang-orang Kehila, dan dia selamatkan Raja Daud dengan memberikan jawaban kepada Daud agar dia segera keluar dari Kehila ini. Jadi Tuhan sekali lagi menjadi penyelamat Raja Daud. Lalu selanjutnya kita melihat ketika Raja Daud berada di padang gurun Zif, di pasal 23 yang sama, pada saat itu terdengarlah kepada Saul bahwa Daud dan rombongannya ada di padang gurun Zif. Lalu apa yang dikatakan Saul? Oke, kita pergi serang dan kita binasakan Daud. Dan Alkitab mengatakan di ayat yang ke-26, di situ sangat menarik bahwa jarak mereka sebenarnya sudah dekat. Dikatakan bahwa Daud dan rombongannya berjalan di sebelah gunung sini, lalu rombongan Saul, pasukannya berjalan di sebelah gunung yang sini juga. Jadi bersebelahan. Bahkan Alkitab mengatakan di ayat yang ke-26, pasal 23, dikatakan bahwa tetapi Saul orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orang yang untuk menangkap dia. Jadi artinya apa? Sedikit lagi Saul maju, pas Daud akan terkepung, Daud tidak bisa lari kemana, ditangkap dan bisa dijatuhkan hukuman mati kepada Daud. Jadi hampir saja. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan sekali lagi menjadi penyelamat Raja Daud dari Raja Saul. Kita melihat bahwa ada informasi yang datang kepada Saul setelah itu, bahwa orang Filistin datang menyerang negeri. Akhirnya Saul langsung mengundurkan diri untuk mengejar Daud, karena dia merasa lebih penting mempertahankan negaranya dari serangan bangsa Filistin. Kalau seandainya dia maju terus menerus, Daud bisa tertangkap. Tapi karena informasi Filistin menyerang negeri, maka Saul akhirnya mengundurkan diri. Nah, ini bukan secara kebetulan. Kan kita tahu Tuhan itu mengontrol segala sesuatu apa yang terjadi. Saya percaya Tuhan memakai cara ini sekali lagi menyelamatkan Raja Daud. Di sini memberikan kita suatu pengertian bahwa secara manusia Daud hampir tertangkap atau bisa tertangkap. Tapi karena masalah lain Saul mengundurkan diri, dan saya percaya, kita percaya semuanya itu adalah pertolongan daripada Tuhan Allah. Tadi sekali lagi Daud mendapatkan keselamatan daripada Tuhan Allah. Lalu kita melihat bagaimana Daud berapa kali membiarkan Saul hidup. Kalau dia mau membalaskan kejahatan Saul, bisa saja Saul mati. Tapi Daud, dia tidak melakukannya, karena dia tahu urusan pembalasan hukuman bukan datang dari dia, tapi dari Tuhan Allah. Itu adalah musuh dari kelompok kedua. Lalu musuh yang terakhir yang dihadapi oleh Raja Daud, yaitu dari anaknya sendiri, yaitu Absalom. Kalau kita membaca misalnya di kitab 2 Samuel, kitab 2 Samuel pasal 15, di situ kita diberitahukan cerita tentang Absalom yang melakukan persepakatan untuk menggulingkan ayahnya Raja Daud dari tahtanya. Dan setelah dia berhasil membuat hati orang-orang Israel condong kepadanya, maka apa yang terjadi? Daud menyadari akan hal itu, ancaman akan datang kepadanya untuk keluarganya, maka dia melarikan diri. Dan Absalom dia masuk ke Yerusalem dan dia mendengarkan nasihat
dari beberapa orang tentunya bagaimana apa strategi supaya bisa Daud ini, ayahnya ini bisa dikalahkan, bahkan bisa dibunuh. Dan kita tahu bahwa ada bekas penasehat daripada Raja Daud pada saat itu, namanya Ahitofel. Dia adalah seorang yang memang dalam strategi, dalam menasihati, dia hebat. Dan pada saat itu dia memberikan nasihat kepada Absalom supaya mereka langsung menyerang Raja Daud, ya, menyusul Raja Daud dan mengalahkan mereka. Kenapa? Karena dia mengatakan karena Raja Daud pada saat itu hilang semangatnya, begitu bersedih dan mungkin juga dalam kecapean, jadi gampang untuk mengalahkan mereka. Jadi tidak usah tahan-tahan, langsung serang. Itu adalah nasihat yang sangat bagus. Tapi sekali lagi Tuhan menyelamatkan Raja Daud dengan adanya Husai, ya, datang, dikirim, ya, seolah-olah juga memberikan nasihat kepada Absalom. Lalu Husai dia mengatakan kepada Absalom, jangan, tunggu dulu, ya, tunggu besok hari. Lihat, Daud itu, ayahmu itu bukan seorang prajurit biasa, dia hebat berperang. Kalau kamu serang sekarang, pasti kamu kalah. Padahal kalau mereka serang bisa menang, ya. Tetapi Husai dia langsung memberikan nasihat Absalom kepada Absalom supaya tidak langsung berperang. Akhirnya Absalom tidak langsung menyerang Daud dan berperang. Selanjutnya akhirnya apa? Absalom kalah. Ya, bahkan Absalom itu mati, ya, binasa, dibunuh oleh Yoab. Nah, jadi kita melihat bagaimana Tuhan kembali lagi menjadi penyelamat Raja Daud terhadap ancaman nyawanya. Dan terakhir saya mau kasih cerita hal yang menarik. Ada satu cerita di kitab, ya, 2 Samuel pasal 21. Kalau kita membaca di situ, ketika Daud sudah lebih tua, dia satu kali pergi berperang dengan pasukannya, dan di ayatnya yang ke-16 di situ dikatakan, Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 sikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Jadi pada saat itu dalam peperangan ada satu, ya, keturunan raksasa dikatakan situ. Ketika dia mau berperang melawan Daud, bisa dikatakan Daud itu bisa kalah, ya, di tangan orang raksasa ini. Nah, tetapi lagi-lagi kita melihat ada prajuritnya yang bernama Abisai anak Zeruya. Ini sebenarnya ada hubungan keluarga dengan Daud, ya. Lagi-lagi datang menolong Daud dan membinasakan raksasa ini. Dan dia mengatakan kepada Daud, sudah, berhenti, tidak usah berperang lagi. Ya, karena kalau kamu meninggal itu sama saja seluruh, ya, prajurit meninggal, karena sama nilai berharganya. Jadi dia mengatakan kepada Daud, sudah, tak usah lagi berperang. Ya, apalagi Daud pun sudah agak lebih tua. Ya, jadi pertolongan dari Abisai ini, sekali lagi di sini saya percaya Tuhan menjadi penyelamat dari Raja Daud. Nah, di sini kita melihat sesuai dengan firman Tuhan tadi, Daud memuji Tuhan Allah dan mengatakan, mulialah Allah penyelamat. Ketika dia dalam kesesakan, di dalam ancaman, di dalam bahaya maut, bisa dia mati, nyawanya taruhannya. Di sini Daud dia memandang Tuhan, memanggil Tuhan. Ya, di ayatnya yang ke-7 dikatakan dia berseru kepada Tuhan untuk minta tolong, karena dia percaya Tuhan adalah penyelamat dia. Allah adalah penyelamat, bukan pribadi lain, bukan ilah lain, bukan prajurit, bukan manusia, tetapi Tuhan Allah penyelamatnya. Apa yang dilakukan Tuhan Allah begitu luar biasa. Kalau kita membaca di ayatnya 9, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20, di situ menggambarkan kedahsyatan Tuhan, murka Tuhan kepada musuh-musuhnya, dan tak ada yang bisa tahan berdiri di hadapannya. Bahkan dikatakan di ayatnya yang ke-15, ketika dia melepaskan panah-panahnya,
serangannya dikatakan semua musuh-musuh diserahkannya, ya, bahkan dikacaukannya. Itulah yang Tuhan lakukan, ya, ketika Dia menolong Raja Daud, ketika Dia menjadi penyelamat Raja Daud. Bahkan kita melihat tadi di bacaan responsoria kita, khususnya di ayatnya yang ke-33 dan sampai selesai, bagaimana Tuhan menolong Raja Daud di dalam berperang. Ya, dikatakan Tuhan mengajarkan dia untuk berperang di ayat yang ke-35. Mengajarkan dia bagaimana harus berperang supaya dia bisa menang. Bahkan dikatakan lagi di ayatnya yang ke-36, Tuhan menyokong, ya, Raja Daud dengan tangan kuasanya, sehingga Daud bisa menang. Dikatakan di ayat yang ke-39, aku meremukkan mereka, musuh-musuhnya. Dia bisa binasakan, dia bisa selamat daripada musuh-musuhnya ini. Nah, tetapi kembali lagi Raja Daud, dia mengerti semuanya itu bukan karena kehebatannya. Dikatakan di ayat 41, kau buat musuhku lari daripadaku. Kau buat, artinya Tuhan yang berperan sebagai aktor utama sehingga Daud bisa menang. Bahkan di bagian terakhir ayat 51, di situ dikatakan ia mengaruniakan keselamatan, ya, yang besar kepada raja yang diangkatnya. Mengaruniakan keselamatan, memberikan keselamatan sehingga Daud bisa lepas dari ancaman bahaya ini. Itulah kenapa Daud memanggil Tuhan Allah penyelamatku, Elohe Yishi, Tuhan penyelamatku. Karena di dalam hidupnya, ketika dia melawan musuh-musuhnya, taruhannya nyawa, ancaman yang begitu besar, menakutkan, tapi Tuhan selalu menyelamatkan dia. Tuhan selalu melepaskan dia dari bahaya maut. Sehingga dia mengatakan di sini, Allah penyelamat. Nah, saudara-saudara, bukan hanya bagi Raja Daud Tuhan itu penyelamat kita, tetapi bagi kita semua Tuhan itu penyelamat kita. Ketika ada ancaman bahaya maut, kita mengatakan Tuhan penyelamat kita. Dan kita tahu bahaya maut yang paling menakutkan pertama-tama bagi kita adalah masalah dosa yang akan membawa kita kepada penghukuman yang kekal. Ini adalah hal pertama yang paling kita takuti. Ini adalah ancaman yang dapat membinasakan kita. Kita begitu takut, begitu khawatir, apakah saya bisa terlepas dari penghukuman yang kekal ini. Tapi kita ini adalah orang berdosa. Tuhan mengatakan upah dosa ialah maut. Semua manusia telah berdosa. Ancaman ini ada di depan kita, saudara-saudara. Bagaimana caranya supaya kita bisa selamat dari ancaman ini, dari bahaya maut ini? Kita harus mengatakan Tuhan penyelamat. Kita mau datang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita ingin diselamatkan dari bahaya maut ini, datang kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Tuhan Yesus, selamatkan saya. Engkaulah juru selamat, penyelamatku dari kebinasaan yang akan datang ini. Tuhan, datang selamatkan aku. Jikalau ada saudara-saudara yang masih bimbang atau belum percaya kepada Tuhan Yesus, ingat, dosamu akan membawa kamu kepada penghukuman yang kekal. Tetapi jikalau engkau mau selamat, datang kepada Tuhan Yesus. Panggil, seru, berserulah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, juru selamatku, selamatkan aku. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Tak ada pribadi lain, tak ada ilah lain yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan dia jalan satu-satunya, dia adalah kebenaran satu-satunya, dia adalah hidup satu-satunya yang memberikan kita kehidupan.
Tidak ada yang sampai ke surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Apakah kita menyadari akan hal ini? Daud menyadari bahwa Tuhan adalah penyelamatnya. Apakah kita juga menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita? Dan kita mau datang kepadanya, meminta supaya Tuhan selamatkan kita. Jadi bagi yang belum percaya, percayalah kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan akan menyelamatkan kita. Nah, itu adalah urusan pertama yang paling penting. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari juga mungkin ada bahaya atau ada ancaman nyawa yang menakutkan bagi kita. Kita juga harus selalu mengatakan Tuhan adalah penyelamat kita. Ketika ada sesuatu yang kita begitu takut, membahayakan nyawa kita, ataupun kesusahan yang membuat kita sesak, begitu sulit, panik, kita mengatakan Tuhan adalah penyelamat. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Dan kalaupun kita bisa selamat terhadap sesuatu dari bahaya, kita juga mengatakan bukan karena kita, tapi Tuhan adalah penyelamat. Kita memuji Dia seperti Raja Daud. Satu kali cerita tentang pengalaman saya, bagaimana saya mengakui dan percaya bahwa Tuhan yang menyelamatkan saya. Dalam kehidupan sehari-hari saya pernah mengalami suatu peristiwa. Waktu saya masih kecil, kami sering setiap hari Minggu pergi berenang di sebuah sungai, dan sebenarnya sungai itu ada buayanya. Dan di situ karena ada kapal barang itu, jadi anak-anak suka sekali pergi di situ sambil pergi ke kapal tersebut lalu loncat-loncat ke sungai tersebut. Dan pada saat itu saya tidak bisa berenang. Jujur, saya tahu berenang ketika saya datang ke Batam. Itu karena saya pergi ke kolam renang, pergi belajar berenang. Dan apa yang terjadi? Saya punya teman yang pintar berenang. Lalu dia pergi ke arah bagian tengah sedikit. Lalu dia mengatakan kepada saya, ayo sini, Jansel, enggak dalam kok. Lalu saya pikir, itu dalam lah. Enggak, dia angkat tangannya. Kan kita kan tahu, orang yang bisa berenang sekarang kan pasti tahu bahwa kakinya itu kan main di bawah kan. Ya kan, sehingga dia tidak tenggelam. Lalu dia bilang, enggak, lihat tangan saya. Saya yakin, saya pikir nggak mungkin lah dia bohong. Ya kan? Lalu saya menuju ke sana, justru dia sebaliknya, dia menuju ke daratan. Jadi saya sendiri nanti di sana, saya mau coba, penasaran di situ dalam atau tidak. Akhirnya saya masuk ke bagian yang paling dalam dan dia menuju ke daratan. Saya masih ingat dan teringat-ingat, mata saya ini ya hampir tenggelam, mulut saya sudah masuk ke dalam, dan saya panggil dia dari belakang, dia tidak dengar karena sudah di bawah air. Dan saya melihat dia sudah menuju ke daratan. Wah, mungkin saya dalam hati saya sudah pasti meninggal, sudah. Karena yang lainnya jauh di tepi. Dan setelah itu masuk, orang tak bisa renang macam batu, masuk ke dalam. Dan saya kurang tahu, gerak-gerak saja begini macam orang panik. Tiba-tiba saya sudah di tepi daratan. Ini bukan saya karang, ini benar-benar. Sampai sekarang saya selalu ingat peristiwa tersebut. Bagaimana mungkin saya langsung memegang daratan setelah itu. Maksudnya ada air tapi sudah tidak begitu dalam. Saya bisa pegang dan sudah dekat di tepi. Saya begitu heran. Ya, sampai saya duduk dan saya memikirkan, dan akhirnya saya nggak mau berenang lagi. Saya takut, saya pulang. Tapi saya melihat secara manusia mungkin saya sudah tenggelam. Walaupun bisa dijelaskan mungkin kan saya gerak-gerak, tapi secara manusia kan saya tak bisa renang. Saya sudah pikir pasti tenggelam. Nah, itu adalah bahaya dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa bentuk-bentuk lain. Dan saya selalu mengingat dan saya bersyukur, Tuhan adalah penyelamatku. Tuhan yang selamatkan saya. Bukan karena kehebatan saya. Apalagi saya tidak bisa berenang. Tuhan adalah penyelamat kita. Atau mungkin kita dalam ancaman, ya ada orang yang ingin membunuh kita, ingin mau membunuh kita tanpa ada salah kita. Kita bilang Tuhan adalah penyelamat kita. Dalam membawa kendaraan atau bagaimanapun,
ya Tuhan yang memberikan kita keselamatan. Nah, jadi mari kita melihat firman Tuhan ini dan belajar seperti Raja Daud yang memanggil Tuhan adalah penyelamatnya. Dan memang Tuhan adalah penyelamat kita. Dia memberikan keselamatan bagi kita asalkan kita mau datang kepadanya. Dia mau membebaskan kita dari bahaya asalkan kita mau datang berseru kepadanya. Jadi pelajarannya adalah datang berseru kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Mintalah ya keselamatan daripada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikannya kepada kita. Dan kita mau memuji Dia seperti Raja Daud dikatakan, aku mau menyanyikan syukur, aku mau menyanyikan mazmur bagi Tuhan. Karena Tuhan itu adalah penyelamat kita satu-satunya. Elohe Yesi, Tuhan penyelamat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena kami bisa mengenal Tuhan, Allah penyelamat kami. Tuhan, kami sangat bersyukur dari peristiwa kehidupan Raja Daud. Engkau telah menunjukkan bahwa Allah penyelamat kami. Engkau selalu menolong Raja Daud. Engkau telah menyelamatkan dia dari bahaya maut. Tuhan, kami juga percaya dan kami mau datang kepada Tuhan yang adalah Tuhan penyelamat kami. Tuhan, bagi kami yang belum bertobat, selamatkanlah kami. Hanya Engkaulah yang bisa membebaskan kami daripada penghukuman yang kekal. Dan dari kehidupan kami sehari-hari, Engkau juga yang akan selalu menyelamatkan kami ketika kami menghadapi bahaya maut ataupun hal-hal yang begitu mengkhawatirkan hati kami. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.